Ada satu cerita yang sampai sekarang belum pernah benar-benar selesai. Cerita tentang seseorang yang katanya masih tinggal di rumah tua itu, meski tubuhnya sudah terkubur di halaman belakang. Bukan karena dibunuh, tetapi karena dia sendiri yang mengubur dirinya. Sebut saja namanya Dimas, seorang laki-laki biasa berumur 28 tahun. Pekerja lepas, dia baru saja pindah ke rumah warisan neneknya, jauh di desa ujung barat Jawa. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Ya, terlalu sepilah untuk ukuran orang kota. Akan tetapi, Dimas tidak takut. Justru dia malah merasa senang bisa bekerja tanpa gangguan, katanya. Bisa tidur tenang, katanya. Tapi sayangnya yang tidur tenang di rumah itu cuma yang sudah dikubur. 4 malam pertama semuanya berjalan normal. Dingin, gelap, sunyi. Tapi malam kelima dia mulai mendengar suara. Langkah kecil, tapi tidak dari dalam rumah, dari luar jendela. Awalnya dia berpikir itu tikus atau kucing. Sampai saat dia bangun pagi dan menemukan jejak kaki di halaman tanah basah. Masalahnya cuma ada dia di rumah itu, dan jejaknya bukan milik manusia biasa. Di hari itu, Dimas mulai gali halaman belakang. Entah kenapa, dia merasa ada sesuatu di dalam tanah itu yang selalu memanggil dirinya. Dan benar saja, kurang dari 30 menit, dia menemukan papan kayu lapuk. Tanpa nama, tanpa tanda. Di bawahnya sebuah peti kecil. Di dalamnya hanya ada cermin retak dan secarik kain kafan yang dingin. Tidak masuk akal. Tapi malam itu mimpi Dimas berubah. Dia mulai melihat seseorang dalam tidurnya. Seseorang yang terlalu mirip sampai dia sendiri tidak yakin itu dia atau bukan. Sosok itu berdiri diam di pojok kamar. Mukanya datar, matanya kosong. Tiap malam lebih dekat, lebih jelas. Dan pada malam ke-7, sosok itu akhirnya berbicara. Sudah waktunya, kamu harus masuk. Pagi harinya, Dimas bangun dalam keadaan aneh. Tangan penuh tanah, baju sobek, luka gores di lengan dan kaki. Tapi dia tidak ingat apapun. Yang dia ingat cuma satu hal, cermin kamar mandi, yang waktu dia lihat memantulkan wajah yang tersenyum. Bukan tersenyum lega, bukan pula tersenyum bahagia, tapi senyum kosong. Dimas mencoba untuk keluar dari rumah. Ambil motor, mencoba menyalakannya. Tapi jalan berubah. Aspal jadi tanah. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Seperti semua jalan kembali ke rumah itu. Dan halaman belakang selalu menunjukkan lubang yang sama. Lebih dalam, lebih besar. Dengan satu cangkul berdiri sendiri di tepinya. Di malam terakhir, Dimas tidak berontak lagi. Dia turun ke halaman dan mulai menggali lubang itu. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Dia hanya menggali, seolah tangan dan badannya
sudah tidak bisa dia kendalikan lagi. Ketika lubang cukup dalam, dia masuk, berbaring, dan pelan-pelan menutup tubuhnya sendiri dengan tanah sampai nafas terakhir, sampai suara terakhir. Tapi jika kamu berpikir cerita ini sudah selesai, kamu salah. Karena sejak saat itu ada seseorang yang tetap tinggal di rumah itu. Seseorang dengan wajah Dimas. Seseorang yang terlihat biasa. Tapi semua tetangga bilang ada sesuatu yang salah dari matanya. Matanya kosong. Dan kalau kamu berbicara terlalu lama dengannya, kadang kamu bisa melihat bayangan di balik matanya. Bayangan yang tersenyum. Jadi, kalau suatu hari kamu ke rumah tua itu dan lihat cermin di dalam kamar mandi, jangan terlalu berlama-lama berdiri di depannya. Karena yang kamu lihat di sana bisa saja itu bukan kamu lagi. Dan ketika kamu sadar, yang tersenyum di balik kaca itu bukan wajahmu, akan tetapi sesuatu yang ingin segera keluar. Dan saat itu terjadi, mungkin giliran kamu yang harus masuk.